Dan bagaimanapun ke depan ya harapannya dunia pendidikan tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Ya, makanya Bapak, Ibu, para pendidik, para pengajar, tentunya kalau tidak mengikuti perkembangan dunia sekarang ini, sudah pasti kita akan ketinggalan. Bahkan kalau kita mau jujur, terkadang kita juga bisa ketinggalan daripada anak-anak didik kita sendiri. Apalagi dengan masuknya adanya Google gitu ya. Ya, terkadang anak murid itu lebih tahu daripada kita. Makanya sekarang ini tidak bisa tidak. Tidak ada lagi namanya guru itu yang gagap teknologi. Tidak ada lagi guru itu yang namanya tidak lagi bisa menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Minimal untuk aplikasi Office itu wajib bisa. Ya. Ditambah sekarang ini dengan pembuatan model-model baru di dunia pendidikan, khususnya multimedia, ya pembuatan bahan-bahan ajar, ini yang cukup terbaru. Cukup terbaru, mungkin sosialisasinya belum banyak, dan ini perlu sosialisasi, makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, pendekar-pendekar VR, virtual reality wilayah Riau, Pak Tri dan kawan-kawan, ya tentunya menginisiasi kegiatan yang sangat bagus sekali. Ya, Dinas tentu akan menganggap ini kegiatan yang sangat bagus sekali untuk pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Kompetensi guru perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan adanya berbagi share, ya pendekar VR ini dengan Bapak Ibu guru-guru yang ada di wilayah Riau bisa juga nanti diterapkan kepada anak muridnya untuk bisa memanfaatkan media virtual reality ini. Tentunya bagaimana media virtual reality ini akan disampaikan oleh para mereka-mereka nanti itu. Saya selaku dinas tentunya juga mengapresiasi kegiatan ini. Mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lanjutkan, bisa kita kembangkan tingkat-tingkat kecamatan, tidak hanya di tingkat provinsi, juga nanti di tingkat kecamatan ini bisa lebih, di tingkat kabupaten ini juga bisa dikembangkan. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya alat ini, inti ending end user kita semua adalah siswa. Ya, sesuai dengan kata Mas Menteri, apapun kebijakan, apapun kegiatan, kalau itu tujuannya demi anak murid, itu silahkan lakukan. Karena bagaimanapun saya selaku pengawas, mewakili juga dinas, Bapak Ibu, majelis guru, kepala sekolah, dan sebagainya, ending kita sama. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, terutama nanti peserta didik. Barangkali itu yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan apa yang kita harapkan dari kegiatan ini dapat tercapai hendaknya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah kita semua dalam rangka meningkatkan pendidikan khususnya di Provinsi Riau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Fajri atas sambutannya. Selanjutnya, mewakili dari tim Milea Lab sudah bergabung bersama kami juga Mbak Hana Nurrohma. Kepadanya saya persilakan, Mbak. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, mohon maaf Mbak, suaranya mungkin bisa diperjelas kembali. Halo, Mbak Sita, suara saya Oh ya, sudah muncul Mbak. sudah ya. Oke, alhamdulillah. Puji syukur namanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini semua masih diberi kesehatan, bisa berkumpul pada kegiatan yang luar biasa sekali ya yang diinisiasi oleh Pak Rido ya dan juga Pak Tri nih. Alhamdulillah saya di sini mewakili Pak Ade selaku managing director dari Milea Lab. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, harapan kami dari Milea Lab itu tentu saja adalah semoga Milea Lab ini dapat berguna bagi para Bapak Ibu pendidik sebagai media pembelajaran atau platform berbasis virtual reality dan juga 3D, 3 dimensi.
Sebelumnya saya mohon izin nih kepada Pak Fajri, terima kasih juga ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga Pak Rido dan Pak Tri juga selaku inisiator dan juga pendekar VR dari Riau. Alhamdulillah ya Riau sudah masuk ya Miralab pembelajaran dengan platform VR ini. Semoga dapat diimplementasikan ke depannya di dalam pembelajaran di sekolah. Dan harapan kami sih dari Miralab tentu aja komitmen ya Bapak Ibu sampai akhir gitu. Semoga mengikuti pelatihannya lancar, tidak ada kekurangan atau mungkin juga bisa diatasi dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Sita. Semoga nanti outputnya bisa sampai ya, yaitu nanti betul-betul bisa digunakan gitu bagi para peserta didik dan juga bisa digunakan dalam mungkin ada Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menerapkan nih atau sedang uji coba dari kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka gitu. Nah, ini kan bisa juga diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran itu apalagi secara daring insya Allah. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Fajri sudah hadir, Pak Rido dan Pak Tri juga Mbak Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Hana atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Rido selaku Koordinator Wilayah Pendekar VR Riau untuk memberikan sepatah dua patah katanya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Sita atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu ya sehingga kita berkesempatan untuk menghadiri pertemuan secara virtual di Zoom meeting ini. Ya dalam rangka kegiatan ya tujuan akhir nanti meningkatkan kompetensi ya seorang guru masa kini di mana virtuality ini sudah beberapa waktu terakhir seperti yang kita lihat di berita itu luar biasa sebenarnya Pak Ibu ya virtuality ini. Nah, ini Milalab mempunyai inovasi ya. Biasanya kan virtuality itu terdapat di dalam bidang lain selain pendidikan. Namun akhir-akhir ini sepertinya dunia pendidikan itu membutuhkan sebuah inovasi baru agar para siswa bisa enjoy ya bisa santai dalam menangkap setiap materi apa yang disampaikan gurunya. Karena guru masa kini itu harus mempunyai metode tersendiri tentang bagaimana cara membuat siswanya paham. Karena seperti kita ketahui bersama, tidak mungkin semua siswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Tidak mungkin dalam satu kelas itu 100% memahami apa yang kita sampaikan ya sebagai guru. Nah, dengan virtual reality ini menjadi salah satu solusi terbaik dari sekian banyak solusi ya, dari sekian banyak pilihan metode ya, bahan ajar yang bisa kita gunakan. Milalab sendiri membuktikan bahwa dari 1.800 siswa pada 10 provinsi, yaitu pada PowerPoint yang saya lihat dulu waktu ketika pelatihan, terdapat peningkatan yang sangat lumayan, ya luar biasa sekali, meningkat 94% peningkatan pemahaman siswa terhadap materi ajar yang diberikan oleh gurunya. Artinya biasanya mungkin murid kurang memahami ya dengan metode yang mainstream. Nah, ketika menggunakan VR, siswa bisa meningkat sampai 94% pemahaman tentang materinya. Oke, tidak lama Bapak Ibu, ya. Apa yang menjadi latar belakang ya, kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Kita berangkat dari pertanyaan yang sama Bapak Ibu ya. Bagaimana cara bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap apa yang kita ajarkan? Pastinya ketika siswa sudah paham apa yang kita ajarkan, itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah bahagia kita sebagai pendidik, ya karena siswa sukses dalam menerima setiap apa yang kita transfer kepada mereka. Nah, dengan virtual reality ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa menjawab kendala-kendala seperti itu Bapak Ibu ya, seperti mungkin minat belajar siswa yang tidak terlalu baik, ya tidak terlalu tinggi, rasa penasaran siswa yang mungkin tidak terlalu
tinggi juga terhadap apa yang kita ajarkan. Nah, kalau rasa penasaran dan minat itu sudah tidak ada pada siswa terhadap sebuah materi yang disampaikan oleh gurunya, nah ini adalah sebuah masalah. Dan solusi salah satunya adalah menggunakan VR ini, seperti yang saya sampaikan, fakta bahwa ini bisa meningkatkan rasa penasaran dan pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian, ketika di akhir kegiatan ini, diharapkan semua peserta pelatihan itu mampu membuat ya apa yang menjadi indikator kesuksesan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu kami harap tidak hanya menginginkan sertifikat saja, ya karena untuk mendapatkan sertifikat itu tidak hanya berdasarkan absen 3 kali sesi, Bapak Ibu ya, di mana kegiatan ini kan sesi satunya hari ini yang sedang berlangsung, kemudian sesi 2-nya hari besok pagi Sabtu, kemudian terakhir ditutup pada hari Minggu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, artinya kalau mendapatkan sertifikat pelatihan itu kan sukses mengikuti kegiatan. Yang pertama Bapak Ibu harus absen full. Kemudian yang kedua Bapak Ibu harus nanti bisa membuat RPP ya, kalau ketika kita mengajar RPP namanya, tapi di sini kita namakan template skenario ya, apa-apa kira-kira yang harus ada dalam sebuah konten VR nanti yang akan kita buat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu harus membuat sebuah project ya, pastinya project tentang konten 3D virtual reality berdasarkan mata pelajaran ataupun bidang yang Bapak Ibu ajarkan biasanya di kelas. Itu untuk syarat kelulusan Bapak Ibu ya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa durasi ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian sesi kegiatan pada hari ini di GSMA Putra, kemudian besok pagi berbarengan langsung tentang pembuatan konten 3D-nya, VR-nya. Kemudian langsung ada juga besok pagi konten tentang template skenario yang akan disampaikan nanti oleh Bu Nur Aini dan saya sendiri. Kemudian untuk seluruh peserta seperti yang kami rekap ya tadi di grup WA kita bersama, itu sebanyak sekitar 90 peserta ya, masih kurang sebenarnya sekitar dari 100 yang kita targetkan, masih kurang sekitar 8 peserta mungkin, tapi ini tidak masalah. Kami apresiasi ya, kami kasih aplaus untuk seluruh peserta yang mendaftar. Ini kan menunjukkan semangat yang luar biasa dari para pendidik yang ingin menumbuhkan skill ya dalam bahan ajarnya. Oke, kemudian untuk informasi juga, seluruh peserta itu berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, Bapak Ibu ya. Ada yang dari Sumatera Utara, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan pastinya dari Provinsi Riau, itu mayoritas Bapak Ibu. Mungkin saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena saya memahami bahwa sebenarnya bukan kata sambutan yang ditunggu-tunggu oleh peserta ya, jadi tidak usah berlama-lama. Nanti setelah ini akan ada sesi yang akan disampaikan oleh Pak Tri ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke host kita Bu Tisa Helena. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridho untuk informasinya dan juga beberapa kata sambutannya. Mungkin selanjutnya saya pamit undur diri. Selanjutnya akan dipimpin ya oleh Bu Fani Novitasari selaku moderator. Kepada Ibu Fani, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Cinta yang menjadi host terkece pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Baiklah, untuk memulai acara kita, Bapak Ibu peserta, alangkah baiknya mengaktifkan video kalau tidak ada kendala dan menonaktifkan audionya. Nah, kain panjang, kain belikan untuk dipakai Tuan Putri. Selamat datang kami ucapkan di acara webinar ini. Indah nian negeri Sumbar, bukit banyak sana sini. Mari kembangkan bahan ajar berbasis dengan virtual reality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tidak memperpanjang, yang terhormat tadi Bapak Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Fajri M. Hanif SPD MKOP, dan yang kami hormati Mbak Hana selaku perwakilan dari Milia Lab, dan juga Mbak Sinta selaku host, dan yang tidak
kalah pentingnya adalah ketiga narasumber kita, yaitu Bapak Tri Gusema Putra S, SPD MKom, Bapak Muhammad Ridho Kurniawan, dan Ibu Nur Aini Eskom. Beliau merupakan guru di SMK Negeri 1 13 Koto Kampar, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan tak kalah pentingnya, Bapak Tri Gusema Putra S, SPD MKom, merupakan Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 13 Koto Kampar. Bapak Ibu peserta, berkembangnya pesatnya teknologi di dunia era digital ini menghadapi revolusi digital abad 21, apalagi di bidang pendidikan, kemudian maraknya kemudian internet, gadget, dan segala macamnya. Nah, pendidikan ini merupakan garda terdepan, apalagi bagi pendidik, untuk mengembangkan kompetensinya dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini tidak terlepas bagi pendidik itu memilih model atau metode dalam pembelajaran, salah satunya pemilihan media. Apalagi sekarang dihadapi dengan pendidikan yang masih daring. Jadi media yang interaktif ini mampu meningkatkan kompetensi peserta didik sendiri. Nah, salah satu media interaktif ini yaitu yang sangat keren sekali adalah VR atau virtual reality, di mana VR ini adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer atau gadget, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, saya sendiri pernah merasakan itu ketika menggunakan itu pada saat keterbatasan sarana dan prasarana dalam praktikum. Nah, untuk itu, Pendekar VR Riau bekerja sama dengan Media Lab mengangkat webinar ini dengan tema yaitu pengembangan bahan ajar interaktif berbasis virtual reality. Nah, untuk pada siang hari ini, narasumber terkece kita adalah Bapak Tri Gusema Putra S, SPD MKom. Kepada Bapak disilahkan. Baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu Pani. Ya Pak, Makasih. sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Makasih, luar Ya biasa. Pak, silakan Pak. Oke, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini yang menjelang sore ya. Kita bisa berkumpul dalam agenda pengembangan kompetensi guru yang nanti akan berdampak kepada siswa-siswanya. Salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Fajri M. Hanif, SPD MKom, rekan kerja saya nih Bapak Ibu di SMK tempat saya tugas mengajar yang lama. Beliau ini memang magister komputer Bu Sita dan Bu Hana. Makanya saya ajak beliau supaya sama-sama nanti bisa mengembangkan di Kabupaten Kampar dan nantinya di Provinsi Riau. Itu yang niatnya seperti itu nih. Ada Pak Fajri tadi juga sudah menyampaikan, nanti akan kami tindak lanjuti setelah ini dan kita laksanakan dulu yang ini dulu. Makasih kepada Bu Hana, ini rekan pendamping saya Bu Sita, ini waktu pelatihan menjadi trainernya Media Lab atau namanya Pendekar. Bu Hana, makasih sudah bisa hadir. Ya, makasih atas nama Sekolah SMK Negeri 1 13 Koto Kampar. Sudah banyak membantu sekolah, baik dari segi sarana maupun bantuan teknologi dan ilmu-ilmunya ya selama kami mengembangkan PR di sekolah. Mudah-mudahan sekolah di Riau, sekolah kami menjadi sekolah pionir dan mungkin nanti banyak pionir-pionir lainnya. Mudah-mudahan
Artinya Bapak Ibu nanti saya sampaikan bahwasannya sekolah di Riau itu bukan hanya di SMK 113 Koto Kampar. Jadi nanti sekolah-sekolah lain silahkan mengembangkan diri dengan kurikulum paradigma baru yang Merdeka Belajar, ya sangat cocok sekali dengan konten-konten seperti TIK, seperti PR, dan yang lainnya. Ya, karena memang guru-guru ini haus ilmu Bapak Ibu. Banyak sekali forum-forum belajar dan tidak sedikit Bu Sita jumlah guru yang ikut gitu. Ini alhamdulillah hari ini bisa kesempatan hadir itu 56 guru. Mudah-mudahan bisa bertahan 3 hari ke depan. Kita luangkan waktu kita kalau kami di dunia maya itu konsisten, komitmen untuk menyelesaikan ini, tahu apa itu yang dikembangkan oleh Melia Lab dan apa itu VR. Harapannya seperti itu. Seperti yang disampaikan koordinator kami, Bu, ini guru muda. Saya perkenalkan dulu, ini Pak Rido. Ini andalan saya di sekolah, mengembangkan VR. Jadi kebetulan mungkin Bu Sita dan teman-teman di sini saya kepala sekolahnya. Saya tidak malu, koordinator saya itu guru saya bangga. Saya koordinator saya itu guru muda, Bu. Jadi saya diperintahkan beliau enggak apa-apa dalam ruang lingkup ini gitu ya. Saya koordinasi, akibatnya akhirnya inisiasi kita akhirnya terbentuklah kegiatan ini Bapak Ibu. Saya mau kita mengadakan ini dalam bulan Februari ini alhamdulillah terwujud. Inisiasinya mungkin dari pimpinan, tapi koordinator ini yang bekerja luar biasa dengan Bu Fani, dengan Bu Aini. Nah, satu lagi pendekar kita berhalangan Bu karena sedang melanjutkan studi S3. Kemarin sangat bersemangat itu Pak Yoyon, mohon izin karena sedang menyelesaikan studi S3-nya. Jadi kami berunding kembali. Kita kan ada pendekar lain Bu, ada namanya Bu Aini. Kebetulan di sekolah kita juga tidak jauh-jauh mencarinya. Jadi tidak semuanya harus SMK, tidak pada mulanya. Jadi akhirnya ini yang tampil SMK Negeri 113 Koto Kampar semua. Jadi memang harapan saya pelan-pelan menularkan virus ke guru-guru tercapai Bu. Ini ada Bu Nura ini yang kami sampaikan, ini sarjana komputer kami, kaprodi TKJ kami. Ini perlu kami sampaikan supaya mereka lebih semangat lagi Bu mengembangkan ini. Satu lagi nih Bu Sita dan Bu Hana dan teman-teman semua guru-guru hebat. Ini ada Bu Pani, moderator kita. Ini seorang CPNS baru, dia kemarin latsar mengambil judulnya Bu, saya tidak paksa, beliau boleh ditanya nanti rekan-rekan. Bu Pani ini ngambil judulnya kebetulan PR. PR itu. Jadi dia menerapkannya di sekolah, ya saya dukung gitu. Saya senang gitu. Alhamdulillah lulus ya Bu Pani. Lulus dengan hasil baik. Alhamdulillah. Sangat antusias pimpinan yang bertanya kepada kami, apa itu VR, apa itu Melia Lab. Akhirnya sekolah kita juga bisa memunculkan, oh kita ada VR seperti itu. Besar harapannya Bapak Ibu bukan hanya di sekolah saya, di sekolah rekan-rekan semua, ada teman-teman saya di sini yang guru-guru hebat semua ini Bapak Ibu semua, saya yakin. Banyak trainer Bu di dalam ini, banyak trainer, banyak juga guru-guru yang hobinya belajar, saya yakin. Karena memang meluangkan waktu di hari Jumat harusnya istirahat tidur, tapi ternyata bisa berkumpul di dalam forum ini. Mungkin itu yang pengantar dari saya. Mengucapkan terima kasih kembali karena memang kalau nggak ada izin Melia Lab kami nggak dapat kuncinya Bu, itu nggak dapat kunci untuk mengembangkan ini. Mudah-mudahan bisa bekerja sama terus supaya nanti berkembang di Provinsi Riau khususnya dan di provinsi-provinsi lain. Karena memang Bu, kalau udah disebarkan di online Bapak Ibu, luar biasa. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari mana-mana gitu.
Itu memang itulah kondisinya, tidak dibatasi harus dari Riau. Seperti itu. Saya izin share screen. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini tidak praktek mungkin hari ini, mungkin penyampaian materi. Sudah ke Rido? Bu Fani? Lagi loading, Pak. Lagi loading. Iya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Ini agak jaringan. Ya, saya pakai 2 device ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sudah, Pak. Iya. Bisa dilihat video ini Bapak Ibu, sekolah kami mendapatkan prestasi dari Milia Lab dari 100 sekolah di wilayah apa ya Bu Aini, wilayah barat ya Bu Aini. Itu mendapat peringkat yang pertama. Saya juga terkejut pada waktu itu, sekolah Bapak Ibu di kampung. Saya tidak menargetkan juara 1 pada waktu itu, tapi anggota saya luar biasa, Bu Ana, Bu Sinta. Ya, seperti dapat durian runtuh ya. Wah, udah dapat alat, dapat juara, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya memang sekolah-sekolah lain nanti bisa seperti ini. Ini guru-guru kita, ini Bu Fani. Ya, pada waktu latsar kemarin, dia mengambil temanya tentang VR. Ini Bu Aini sebagai pengembang VR di jurusan komputer kita ini. Bagaimana kalau kita sekarang mendengarkan Voices from the Field, yakni kesan dan kisah dari salah satu pendidik sama seperti kita Kedengaran ya Bu Fania? yang sudah dilatih oleh Milia Lab yang bekerja sama dengan Lentera Edu dalam pembuatan konten pembelajaran inovatif dan kreatif berbasis virtual reality. Beliau adalah satu dari 100 VR Ambassador di Indonesia. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Andre bahwa beliau ini adalah pendekar VR, betul ya Pak Andre ya? Pendekar VR, satu dari 100 yang ada di Indonesia. Kita akan langsung saja mendengarkan kesan dan kisah beliau belajar, melatih diri untuk membuat konten pembelajaran inovatif dan kreatif berbasis virtual reality. Untuk itu saya langsung saja mengundang Bapak M. Rido Kurniawan dari SMKN 1 13 Koto Kampar. Itu Bu Sita, mungkin beliau minta kepada Milia Lab poolnya, tapi dia dapatnya video klipnya saja. Jadi Bapak Ibu, salah satu andalan kami tadi saya sampaikan adalah Bapak Mama Rido Kurniawan, merupakan pendekar dan koordinator di Provinsi Riau. Saya juga sedang menyelesaikan pendidikan trainer saya itu untuk yang tahap yang terakhir Bapak Ibu. Ya, ini ada Bu Nuraini, pendekar juga, yang membawa sekolah SMK itu menjadi sekolah pionir. Ada Bapak Yoyon, bertugas di STEMIK, dan ada Pak Khairuddin. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ada pionir-pionir lain ya, Bu Ana dan Bu Sita. Mudah-mudahan nanti ada muncul lagi program pionir-pionir di Indonesia. Nah, ini alhamdulillah kita sekolah terbaik dalam mengembangkan PR.
Alhamdulillah juga 3 dari 5 pendekar PR itu dari SMK 13 Kota Kampar. Yang tadi saya sangat membanggakan Bu Sita dan Bu Hana dan rekan-rekan lain, guru muda diundang sebagai perwakilan dalam webinar materi ajar berbasis PR. Beliau tidak mengasih tahu saya, Bapak Ibu. Ya Bu Pani. Saya baru tahu loh Bu Sita, bahwasannya ada acara itu seperti. Iya, Pak. Iya, jadi saya terkejut. Ini apa nih? Saya bilang di grup kan. Oh, ini acara ini. Jadi kamu gimana sih nggak kasih tahu saya bagaimana perkembangannya? Saya bilang. Alhamdulillah kan membawa nama baik SMK juga. Apalagi diajak Milia Lab itu luar biasa. Salah satu pendekar ya. Memang saya orbitkan beliau Bu untuk terus konsen, terus mengembangkan ini di Provinsi Riau. Bapak Ya, Ibu, alhamdulillah. ya kita punya Bu aset-aset yang luar biasa. Jadi tidak lagi lah kepala sekolahnya lagi yang bekerja, mungkin guru-guru kita sebenarnya luar biasa. Dan hari ini mudah-mudahan nih Bu Hana dan Bu Sita dan guru-guru lain termotivasi. Jangan kita kalah dengan Pak Ridu gitu. Jangan kita kalah dengan Bu Aini. Kita berada di kampung kok, tidak di kota. Sekolah kami di perbatasan Bapak Ibu. Itu dekat candi, namanya Candi Muara Takus. Ini juga PR kami nih untuk mengembangkan PR. Jadi Bapak Ibu ini hanya teori Bapak Ibu. Saya hari ini hanya banyak penjelasan, memotivasi Bapak Ibu. Ada suatu pembelajaran namanya virtual reality. Nanti ini bahan semua kita share di grup, dimasukkan dalam satu link. Ini bahan dari Media Lab. Jadi Media Lab bekerja sama dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, kebetulan kami ikut di dalamnya. Akhirnya kami bisa merasakan teknologi canggih seperti ini. Nggak terbayang Bapak Ibu, saya jujur ditanya, Bapak dapat dari mana? Dapat dari Media Lab. Bapak dapat dari mana informasinya? Ya dari informasi saya tidak tutupin ya, dari Ikatan Guru Indonesia ada kerjasama. Begitu juga dengan trainernya Bapak Ibu. Mungkin nanti pihak Media Lab membuka lagi ya. Karena mungkin pihak Media Lab sendiri juga akan mencari pendekar-pendekar yang katanya harus punya komitmen untuk mengembangkan ini gitu Pak Ibu. Saya yakin ini mudah-mudahan bisa berkembang nanti di Riau. Ini tokoh-tokohnya nih, ini ada foundernya ya, Cinta VR. Kalau di aplikasinya begitu dipasang di handphone itu untuk viewernya itu yang muncul kalimat ini ya Bu Pani ya. Ya mungkin saya bisa tanya jawab ini karena kalau sendirian nggak asik Bu Pani ya kan. Ya Pak. Waktu viewernya muncul ini Cinta VR. Saya nanti tanya Bu Hana atau Bu Cinta nih apakah ini nama beliau atau bagaimana ya. Ini kita belum kenalan nih sama Pak Andes, ini udah sering ikut webinar. Kalau Bu Pak Akira So ini belum, Pak Andre SQK ini juga belum. Ya mungkin lain waktu, mungkin kalau ada webinar mungkin kami bisa tahu, oh ini orangnya. Kalau Pak Andes ini luar biasa ini, sangat apa namanya semangat. Kalau bahasa jargonnya ya asik belajarnya gitu ya. Dengan Merdeka Belajar, asik belajarnya seperti itu. Ini di beberapa sekolah Bapak Ibu yang sudah diuji dari 34 provinsi. Ini data dari Media Lab, saya hanya menyampaikan ini beberapa sekolah ya sudah menggunakan virtual reality. Mudah-mudahan bisa naik terus ini Bapak Ibu. Ya, dengan hari ini saja mungkin sudah ada satu provinsi Riau yang nanti akan naik angkanya. Apa itu VR? Perkembangan teknologi, PR era baru, mudah cepat, PR bagi pendidikan, identifikasi kesiapan sekolah, apa yang harus disiapkan, metode-metode blended learning dengan VR. Prinsip pembuatan konten VR untuk bahan ajar, ini semua sudah ada bahannya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya lanjut, ada nggak bisa kalau Bu Fani lah, PR itu apa sih Bu Fani? PR itu
itu tuh lingkungan maya, Pak. Jadi seolah-olah pengguna atau usernya berada di dalam lingkungan tersebut, Pak. Misalnya kita bikin si kreatornya nanti bikin sebuah laboratorium, Pak. Jadi viewernya nanti bisa merasakan berada di dalam laboratorium sesungguhnya, Pak. Jadi itu yang menurut saya VR tuh, Pak. Sangat bagus sekali, Pak, untuk media pembelajaran, apalagi keterbatasan mungkin sarana dan prasarana di sekolahnya. Bisa jadi, Pak. Iya. Terima kasih Bu Pani. Dia merasakan itu dan diambil judul gitu pada waktu itu. Kita bahas dulu ya Bapak Ibu. Ada imajinasi, ada virtual, ada reality, ada imajinasi, diimajinasi kembali. Jadi apa itu? Sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam bentuk virtual sehingga menjadi seolah-olah nyata bagi penggunanya. Jadi apa yang disampaikan tadi, imajinasinya dia masuk ke dalam ruang virtual, ya seakan-akan nyata, dia berada di laboratorium yang luar biasa canggih yang sudah disiapkan. Dia bisa menggunakan virtual reality itu, dia bisa belajar di sana, bahkan terakhir bisa apa ya Bu ya, bisa mengambil nilai ya Bu Pania. Bisa Kak, pakai ada kuisnya. Ada kuisnya juga di dalam, ada kuisnya juga di dalamnya. Kan keren Bapak Ibu. Jadi bagaimana imajinasi kita, saya dulu pertama begitu juga Bapak Ibu. Sebagai guru IPA juga, saya imajinasi saya begitu ada pertemuan hari ini, saya mau buat apa gitu. Oh saya tidak punya labor, maka saya akan membuat labor dulu. Laboratoriumnya di dunia, kan divirtualkan seperti itu. Jadi mungkin untuk pertama ini nanti Bapak Ibu punya daya imajinasi yang luar biasa. Apa nanti yang mau diimajinasikan? Nanti dituangkan dalam bentuk virtual, seakan-akan dibuat menjadi nyata, ya. Itu bagi penggunanya. Nanti dengan menggunakan alat, boleh juga dengan handphone nanti, ya. Ini bedanya nih Bapak Ibu. Saya juga belajar AR, ya. Itu bedanya AR dengan virtual reality. Ada lagi yang akan berkembang dari kementerian itu, gabungan keduanya, yaitu mixed reality. Kalau AR itu menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata. Misalkan tiba-tiba muncul dinosaurus di depan kita. Ya, itu tiba-tiba ada unsur digital di dalamnya. Bapak Ibu juga sering menggunakan apa kalau Bu Pani, kalau kita ngedit-ngedit foto itu kan sebenarnya ada AR-nya di situ. Ya. Ada unsur digital supaya ada tambahan-tambahan gitu ya. Mau dikasih topi, mau dikasih kacamata, itu sebenarnya kan sudah ada unsur digital di dalamnya. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menggunakan itu Bapak Ibu. Pak, mohon izin Pak, slide PowerPoint-nya blur Pak. Mungkin kendala jaringan atau bagaimana Pak? Bentar, saya stop dulu ya kayaknya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, kendalanya itu kadang-kadang. Saya stop dulu, saya coba share kembali. Masih kabur? Masih Pak. Bentar. Masih blur Pak. Saya stop screen dulu. Saya pakai 2 perangkat ini Bapak Ibu. Karena memang lagi mendung, hujan gitu ya. Nah ini saja sulit membukanya nih. Ntar saya stop dulu. Saya stop dulu, saya share screen kembali. Boleh saya matikan aja ya ininya ya. Kami video saya. Ya Pak. Sedang proses. Mudah-mudahan sedang proses.
Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Nah, ini masih kabur juga ya Bu. Masih Pak. Masih Apa ya kabur, Pak. penyebabnya ya Bu? Jaringan mungkin Pak. Sayang sekali ya. Tidak jelas itu. Padahal saya bisa lihat kok memang agak kabur. Coba saya stop lagi ya. Sudah saya matikan. Saya tidak pakai sound. Lebih jelas ya Bu. Iya Pak, ini lebih jelas Pak. Kayaknya faktor saya aktifkan suara Bu. Oke. Ya Pak. Ya saya tidak slideshow kan ya Bapak Ibu, karena kalau slideshow tidak kelihatan. Bapak Ibu tadi sudah tahu bedanya augmented reality. Sekarang virtual reality yang kita akan pelajari hari ini itu membawa 100% ke dalam dunia digital. Sistem tertutup, full immersive, kita masuk ke dalamnya, berguna untuk belajar dengan variasi skenario pemahaman konsep dasar dan skenario hot. Jadi pembelajaran berbasis hot ya. Jadi ada lagi muncul setelah itu, ini akan berkembang terus. Ada sistem gabungan AR dan VR. Sistem terbuka imersif berguna untuk detail yang lebih expand. Jadi setelah belajar tentang AR, setelah belajar nanti VR, nanti ada lagi gabungan keduanya Bapak Ibu. Alhamdulillah kami juga belajar AR di grup sebelah, dan kami di sini juga akan belajar tentang virtual reality di grup Milia Lab. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari kerja otaknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dunia simulasinya secara alam, ada organ kita, ya konfigurasi di dalam, ada kontrolnya di dalam otak kita. Seperti itu ya bagian kerjanya di dalam VR itu. Nanti hasil akhirnya adalah displaynya itu adalah di dalam ini, dalam otak kita. Jadi pengalaman guru-guru saya, Bu Pani lah, misalkan menerapkan kepada siswa. Apa perasaan yang muncul pada waktu itu Bu Pani setelah dia menggunakan ini? Perasaannya itu kalau menurut saya pribadi itu saya sangat tertantang untuk menggunakan VR ini Pak, dan kemudian sangat antusias dalam pengaplikasiannya kepada peserta didik, dan bagi peserta didik pun dia yang nampaknya sebelumnya tidak aktif gitu Pak. Yeah. Akhirnya dengan VR ini dia bisa VR ini juga nanti penggunaannya tuh boleh jalan ya Pak, bisa melihat gestur tubuh peserta didik ini boleh jalan dan segala macam. Nah, akhirnya kita bisa melihat peserta didik itu aktif Pak. Iya, aktif, dan dia mau biasanya tidur, akhirnya dia mau ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Seperti itu ya, ini langsung saya pengalaman guru yang saya tanya Bapak Ibu. Ini perkembangan teknologinya luar biasa, mungkin sampai 2022 ini udah luar biasa kembali ya. 1516 sampai 2015 ini. Luar biasa perkembangannya. Saya pribadi saja di 2020 baru tahu, oh ini VR ya. Oh apa itu VR Bapak Ibu. Jadi ya nggak apa-apa lah ketinggalan kita, tapi kita mau belajar Bapak Ibu. Kalau saya dibimbing oleh trainer-trainer dari Bali pada waktu itu, terpikir saya pada waktu itu adalah mengembangkan dalam bidang pendidikan, membuat kontennya adalah kebetulan di labor, saya buat jadinya labor pada waktu itu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ada ide-idenya, jadi mengembangkan apa yang nanti bisa diambil judulnya ya Bapak Ibu. Kalau ini cerita tentang perkembangannya saja Bapak Ibu. Ya, kalau kami dapat bantuan itu alatnya namanya itu sebanyak 10 unit. 10 unit dan bisa dikembangkan di sekolah sambil mengajak kepada guru-guru untuk menggunakan alat tersebut. Berikutnya variasi alatnya, ini harganya mungkin bisa dicek di Milia Lab. Nanti kalau mau cek harga ya Bapak Ibu, mungkin sekarang zamannya teknologi mudah sekali. Yang kita dapat terakhir ini ya Pak Rido dan Bu Pani ya, yang kurang lebih $200 ini. Ya Bu Pani, gunakan ini ya kemarin ya. Iya Pak. Yang
kecil terakhir tuh, ini. Pak. Ya. Iya, Pak. Bu Sinta, Bu Hana, kami berharap Pak Rido bisa yang canggih-canggih ini. Saya Iya. bilang sabar, nanti kalau ada rezekinya dapat dibeli nanti atau diberi sama pihak Milia Lab kan enggak apa-apa juga gitu kan. Amin. Amin. Ya, saya Amin, Pak. motivasinya itu Bu, saya makanya Bu Runi, ayo kita bergerak dengan alat yang sederhana ini, yang dibilang orang canggih, oke gitu. Tapi setelah kita kan sepertinya tidak sulit, tidak meribetkan lah. Bahkan pengalaman Bu Pani, Bu Aini itu anak-anak merasa senang, dia aktif. Ya mungkin nanti saya akan uji coba juga karena memang tugas saya juga di akhir bulan Februari ini juga saya akan uji cobakan ke anak. Benar nggak yang dibilang Bu Pani dan rekan-rekan lainnya? Berikutnya kebutuhan PR dalam dunia pendidikan. Di Indonesia saya melihat di Facebook, di grup-grup WA itu muncul lah ini. Jadi banyak cerita-cerita tentang seorang anak yang menggunakan alat PR gitu. Ya. Bahkan guru-gurunya pun lagi demam PR. Dapat bantuan langsung pakai alat dipoto gitu ya. Ini kan juga termasuk pengembangan diri kita. Yang dulunya kita belajar di labor, mungkin sekarang kita pakai labor virtual. Ada sisi kelebihan dan kekurangannya, kita kurangilah kekurangannya Bapak Ibu. Yang artinya kalau saya tetap mengikuti perkembangan teknologi, ya mudah-mudahan kita tahu oh ini manfaatnya seperti ini, seperti itu. Tidak takut untuk belajar gitu. Saya yakin Bapak Ibu udah penasaran, tapi di hari pertama ini nanti mungkin bagaimana teknisnya saja Bapak Ibu. Ini pendahuluan saja. Kenapa PR dibutuhkan? Jadi pihak PR ini saya melihat ada tugas akhirnya seorang pendekar itu membuat suatu penelitian. Saya juga sedang menyusun penelitian saya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini hasilnya. Menurut para trainer yang sudah duluan daripada saya itu mengatakan hasil PTK-nya 30-40% emosi positif siswa menaik. Ya, biasanya duduk diam, dia emosinya sudah meningkat. Penggunaan PR dalam kegiatan belajar mengajar meningkatkan kemampuan kognitif. Benar nggak ini Bu Pani gitu, Bu Aini? Benar nggak ini kira-kira? Jadi harapannya memang guru-guru menggunakan ini real, ini benar gitu, jangan hanya cerita Bapak Ibu. Simulasi konsep pembelajaran mandiri menjadi mudah dan murah. Pak, alatnya mahal Pak. Ya, silakan dicek lah. Kalau kata koordinator saya, Pak alatnya nggak mahal kok Pak. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang informasi itu harus kita cross check dulu Bapak Ibu. Ya, karena bahasanya di sini adalah menjadi mudah dan murah. Jadi sekarang banyak tuh konten-konten kreatif yang dibuat para pendekar tuh. Jadi tambah asik kayaknya kita belajar itu Bapak Ibu. Next Bapak Ibu, studi di Beijing Cina, ini yang di Beijing Cina kami hanya bacakan saja ya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Rata-rata skornya tes intermediate ya, rata-rata lulus ini ya, pass rate-nya, immediate test-nya. Jadi ini di Beijing ini. Pak, kalau di Indonesia ya nanti kita minta data lagi nih sama pihak. Yang jelas kami kalau mau jadi pendekar Bapak Ibu, nanti harapannya bisa membuat suatu penelitian seperti ini. Kemampuan daya ingatnya, ini positif emosionalnya, ini negatif emosionalnya. Ini sudah disiapkan oleh pihak Milia Lab bahan-bahannya ya Bapak Ibu. Jadi kami bekerja ya tinggal mengikuti prosedur saja. Nah ini di 10 provinsi, ya ini data dari Milia Lab, 80% peningkatan emosi. Jadi kayak ini di luar ini. Jadi senyum-senyum ya Bapak Ibu, guru-gurunya ngapain. Padahal yang dilihat mereka ini adalah pembelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan dimarahin, kalau kita nggak tahu kan dimarahin, anak-anak sedang main apa gitu. Padahal dia di dalam tuh sedang mempelajari materi, ya nanti dia juga bisa melaksanakan evaluasi Bapak Ibu. Ya. Terus peningkatan pemahaman materinya ada sekitar 93%. Kan luar biasa Bapak Ibu. Ini yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana nanti menggunakan alat sederhana ini, ya
nanti bisa mengembangkan pemahaman materi dan tingkat emosi positif anak. Berikutnya PR masih terbatas katanya. Ya, PR masih terbatas pada waktu 2015-2017. Kalau saya rasakan sekarang, kata anggota koordinator saya, tidak mahal lagi ya. Benar ya enggak Bu Hana? Saya rasa tidak mahal ya Bu Hana. Yang ini ya, bendanya Iya, Pak. ini tidak mahal gitu. Sudah mudah ditemukan juga, Pak, dan sudah terjangkau sih. Iya, sekolah-sekolah saya rasa sanggup belinya Ibu. Sedangkan Infokus saja kita sanggup beli gitu kan. Ya, apa namanya, ini saya rasa bisalah untuk dimiliki. Apalagi nggak tahu ya Bu, mungkin sudah ada di Sipla ya Bu ya. Ada yang pernah nanya, kalau nggak salah, apakah sudah ada di Sipla? Belum ya Bu? Ya, Pak, untuk Amelia Lab sendiri sudah terdaftar di Sipla. Di bulan 11 kemarin tuh ada yang bertanya ya Bu Hana, apakah ini sudah ada di Sipla? Saya ingatnya sudah, dijawab Bu Hana waktu itu. Jadi silakan Bapak Ibu pimpinan atau wakil atau guru yang hadir pada hari ini, sampaikan kepada pimpinan, mungkin coba dulu gitu. Ya, kalau sekolah kami memang dapat bantuan Bapak Ibu. Ya, kami tidak mengeluarkan biaya, tapi alhamdulillah dapat bantuan. Saat itu sendiri ini sedikit konten pendidikan. Mungkin ini salah satu faktor pihak Media Lab itu saya menduga nih Bu ya, mencari guru-guru yang punya komitmen di sini, maka adalah muncullah pendekar itu. Saya menduga seperti itu. Maka guru pun yang nanti pendekar-pendekar inilah yang nanti akan membuat konten-konten pendidikan tersebut. Begitu saya buka yang baru, kreatornya itu luar biasa. Banyak konten-konten yang dibuat oleh para pendekar itu luar biasa Bapak. Jadi penasaran ya, nanti kita coba beritahu apa-apa yang harus Bapak Ibu lakukan. PR saat ini gitu, beradaptasi ya, menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan. Nah, ini kurang lebih ini biayanya 2 juta per unit, ada headset tambah smartphone. Ini kan sama smartphone, tapi rata-rata kan siswa kita kan sudah punya smartphone Bapak Ibu. Ya, jadi tidak mahal sebenarnya. Dengan menggunakan bantuan software platform, guru dapat membuat konten pembelajaran mereka sendiri atau memodifikasi template yang diambil dari grup komunitas PR bergabung dengan cloud computing. Inilah yang nanti di hari kedua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti membuat konten, jadi kontennya nanti dibimbing oleh Bu Aini, ini master juga, trainer juga, pendekar Riau juga yang membawa nama SMK. Hadir ya Bu Aini? Hadir ya. Jadi pendekar satu inilah yang membawa nama SMK 13 itu meraih juara. Jadi sangat tepat sekali nanti di pertemuan kedua itu adalah dengan Bu Aini. Ya. Dengan Bu acara Halo. Halo Bu Pani, ada? Oh, halo, hadir Pak. Iya. Ya, takut saya terlempar keluar. Cara guru dapat membuat konten. Jadi seperti Bu Pani ini aja kami bimbing ini Bu, untuk menyelesaikan kontennya. Ya, Pak. Kami bimbing dengan Bu Aini, dengan Pak Rido. Bahkan saya juga nggak segan-segan belajar dengan Pak Rido dan Bu Aini untuk membuat kontennya. Jadi pada waktu belajar awal memang kesulitan sekali ya Bu Pani ya, kita rasakan. Iya Pak. Ini saya curhat saja Bapak Ibu. Bagaimana ke kiri ke kanan, bagaimana X, Y, Z-nya seperti itu. Ya, itu yang luar biasa pengalamannya. Tapi setelah tahu, oh kan seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah jadinya gitu. Berikutnya PR era baru ya, inilah jawabannya. Ya, mudah, cepat terjangkau, mudah-mudahan ini bisa berkembang. Guru dapat menggunakan software platform berbasis cloud, berbasis awan, yang dipakai tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman. Kalau istilahnya drag and drop aja gitu. Asetnya sudah ada, tinggal masukkan, kita tinggal setting. Seperti seorang, kalau saya bilang benar nggak Bu Pani? Seperti benar, seorang desainer. Iya Pak, desainer.
susun A, susun B, susun C gitu ya. Iya, Pak. Ya, seperti itu kalau saya melihat. Kalau nanti ada kendala, bisa lapor ke Media Lab. Kalau ada yang kurang, bisa lapor, bisa nanti dibuatkan seperti itu. Teman-teman di grup Dekar itu sangat-sangat membantu sekali Bapak Ibu. Ya, kalau ada kendala bagian menginstal itu cepat dijawab oleh teman-teman. Ya, bahkan kalau ditanya kemarin di grup, Pak, bagaimana menginstalnya? Itu pun sudah lengkap sebenarnya. Sudah diberikan dalam panduan oleh pihak Media Lab dan para pendekar yang lain. Jadi jangan apa ya Bapak Ibu, jangan patah semangat. Ini canggih betul, ini nggak bisa saya seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Sekolah kami yang kecil, muridnya sedikit juga bisa kok. Jadi jangan kalahlah dengan sekolah yang kecil, sekolah yang di perbatasan Bapak Ibu. Yakinlah sekolah Bapak Ibu luar biasa pastinya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kreatornya, anggaplah ini Bapak Ibu guru, ya disimpan ke cloud-nya, ya bisa kolaborasi juga, ya bisa kolaborasi. Setelah itu nanti Bapak Ibu kemarin ada yang kebetulan Jabri juga ya, saya cerita juga. Nanti handphone, kita gunakan handphone dengan alat ini, jadi untuk viewernya. Nah, ya jadi alat viewernya. Nanti ada yang diinstal di sini, sudah lengkap. Nanti saya berikan nanti ininya apa petunjuknya. Setelah itu dilihat oleh si anak, ya ini gurunya cek dulu sebelum diberikan ke anak. Nanti kita uji dengan penelitian. Setelah itu dikolaborasi kembali dengan guru yang lain. Ya nanti akan terus menerus secara siklus namanya. Jadi tidak sulit Bapak Ibu. Pertamanya memang kesannya terlalu sulit. Ya ini alat gitu. Tapi ternyata setelah kita alami tidak. Ya. Peralatannya juga ini teman-teman banyak yang nanya di grup. Ya ini nanti slide-nya ini akan kami berikan di Bapak Ibu di WA. Jadi ini prosesornya i3, i5, i7 atau yang setara dengan itu, RAM-nya minimal 2 GB. Ya. Ini teman saya kemarin ada yang nanya untuk viewer itu RAM-nya saya 3, Pak. Terjawab, Pak. Ini ada Pak Bedowi minimal 2 GB. Kalau di komputernya minimal 2 GB. Windows-nya 7, 8, 10, 64 bit. Berarti tidak bisa yang 32 bit. Kalau ada nanti laptop Bapak Ibu yang 32 bit, berarti tidak bisa seperti itu ya kalau dari kriteria ini. Ruang penyimpanannya 2 sampai 5 GB. Nah, ya di laptopnya. Graphic card-nya internal graphic card, external graphic card bisa dipakai. Nah, ini untuk viewer nih. Nih, teman saya kemarin. Ini Exa-Core ya minimal 2 GB. Ya, saya rasa handphone Bapak Ibu sekarang sudah di atas 4 GB lah. Kalau ditanya lah rekan saya Bu Pani, berapa giga RAM-nya? Kira-kira Bu Pani. Waktu kita belikan itu yang kita tanyakan sama berapa Bu Pani RAM-nya untuk handphone? Halo Bu Pani. Iya Pak, maaf Pak, ya Pak. Lupa Iya. untuk ada tanya jawab nih kalau saya sendiri kayak ngomong sendiri aja. Iya Pak, kalau untuk handphone sendiri bisa itu RAM-nya minimal 2 GB Pak. Itu udah bisa. Handphone Bu Pani lewat dari 2 GB pasti kan? Lewat 2 GB Pak. Berapa? 6, 8? Udah 8 GB Pak. 8 ada Pak. juga yang plus 3 kan biasanya. Iya Pak. Iya. Ya, jadi kalau alasan handphone ini minimal 2 GB. OS-nya Android. Nanti kita coba diskusi dengan pihak Media Lab juga apakah sudah ada iOS. Ya, nanti kita diskusi saja. Karena ada secara umum gunakan Android. Ruang penyimpanannya 500 MB, grafik card-nya Adreno, sensornya seperti itu. Jadi dicoba saja Bapak Ibu di handphonenya. Berikutnya adalah identifikasi siswa, kesiapannya. Bagaimana kesiapan murid, secara pedagoginya, karakter kelas, adaptasi muridnya bagaimana. Ya, kemarin pengalaman itu anak-anak lagi
diliburkan belajar daring. Ya, itu kendalanya kemarin waktu pelatihan di sekolah, waktu 100 sekolah pionir, ini kendalanya nih Bapak Ibu. Kesiapan murid, karakter kelasnya, adaptasi muridnya, ini pandai-pandai gurunya nih, bagaimana bisa terwujud ya. Mudah-mudahan di Riau di Kampar masih tatap muka terbatas. Saya rasa masih bisa dikerjakan untuk melaksanakan penelitian. Identifikasi teknis, infrastrukturnya, komputer, jaringan internetnya, guru pengalaman teknis. Walaupun kita di sekolah dekat pinggiran, Bapak Ibu, jaringan internet kita juga stabil kok. Ya, walaupun kalau mati lampu dia juga mati jaringannya. Jadi kalau teman-teman keluar dari grup nanti Bu Pani nanti bisa jadi di Kota Tua itu sedang mati lampu. Oh iya Pak. Bu Pani di mana nih posisi? Di Payakumbuh Pak. Jadi itu keterbatasan jaringan kami di sekolah ya. Identifikasi kurikulum, kesiapan kebijakan, ya pimpinannya mungkin, apalagi sekarang zamannya Merdeka Belajar. Ayo kita buat terobosan-terobosan baru, buat proyek-proyek baru untuk Merdeka Belajar Bapak Ibu. Ya, ini harus memilih kita, apalagi kementerian sudah membuat yang platform Merdeka Mengajar gitu ya. Itu harus diinstalkan di laptopnya. Bahkan Bapak Ibu pesan dari Milia Lab juga kepada guru-guru pendekar itu untuk membuat karya. Di forum ini saya sampaikan Bapak Ibu guru pasanglah platform Bu Pani, apakah sudah dipasang Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusi. Itu aplikasinya namanya, saya lihat di handphone itu perintahnya Mas Nadim itu adalah Merdeka Mengajar. Jadi Merdeka Mengajar diinstalkan, di sana diberi kesempatan untuk guru belajar untuk berkarya. Bahkan karyanya kalau nanti dalam bentuk Media Lab atau VR nanti bisa diupload di sana dalam bentuk video. Jadi Bapak Ibu ini tugas kita bersama lah guru-guru, kepala sekolah untuk mengembangkan ini. Berikutnya udah 4 slide lagi Bapak Ibu, nanti kita diskusi. Ini identifikasi pedagogi, identifikasi teknis, tidak saya jabarkan, identifikasi kurikulum. Ya, ini semua bahan nanti kami berikan kepada Bapak Ibu, jangan ragu. Ini hanya teori-teori, ya, area pengenalan, area penggunaan. Sini ada batas-batasannya, area pengembangan. Seperti itu. Jadi ketiga tadi kurikulum teknis itu sampailah menuju kepada nilai yang 100. Seperti itu metrik metodenya. Ini yang kami sedang coba ini ya, kami buat juga di sekolah dalam bentuk siklusnya nanti seperti ini. Ada pedagogi, teknis, dan kurikulumnya. Alhamdulillah rekan-rekan semua, sekolah saya kan sekolah yang kecil ya Bapak Ibu. Itu alhamdulillah mendapat laptop, mendapat tablet, walaupun di sekolah pinggiran gitu Bapak Ibu. Ya, nggak tahu ini karena apa saya tidak tahu juga. Setelah itu ada Media Lab dapat 10 unit, yang terakhir dapat 3 unit. Itu makasih Bu Ana dan Bu Sita. Itu luar biasa ya, bantuan-bantuannya sangat berarti untuk sekolah kami untuk mengembangkan itu. Berikutnya metode PR untuk belajar daring. Nah, ini yang dilakukan oleh koordinator kami kemarin. Dia belajar daring, dia menggunakan VR. Kenapa Ridho yang dipanggil Do? Saya tanya, Pak Ridho di mana? Karena ini Pak, karena saya menggunakan dalam waktu daring tersebut. Oh, ya, keren gitu. Jadi data-datanya Pak Ridho ada di Media Lab. Dia menggunakan PR sebagai pembelajaran pada waktu daring. Nah, ini kan keren Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan ini ya dalam pembelajarannya. Setelah itu bisa juga untuk belajar daring tapi ini grup ya, family rule, ada aturan mainnya mungkin. Guru memberikan konten berbasis skenario hot kepada siswa,
siswa dapat mengakses menggunakan VR didampingi orang tua. Kalau tidak ada alatnya pakai kacamata aja, pakai handphone saja boleh, Bapak Ibu. Saya juga bisa menggunakan di rumah. Prinsip dasar yang harus dilakukan, nah ini nanti sudah teknis Bapak Ibu. Nanti ini mungkin lebih dipelajari di Bu Ani nanti ya Bu Ani ya. Ya, bagaimana VR dengan media lain ya seperti ini. Bagaimana nanti tampilan-tampilannya. Nanti ini ada Bu Aini ya, Bu Ani yang akan menjelaskan ini pada waktu pembuatan kontennya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya minimum, ada strongnya, ada limitnya. Ini ahlinya besok ini Bapak Ibu. Jadi sedikit lagi mungkin sedikit sebelum kita diskusi, saya coba share kembali. Kelihatan enggak Bu ya? Kalau saya buka. Buka nih mungkin. Ya Pak. Sebelum saya buka yang satu lagi filenya yang untuk kita bahas, kira-kira ada diskusi, sementara itu dulu dari rekan-rekan. Untuk persiapan besok nanti akan saya siapkan ininya, apa materinya. Kira-kira 1-2 pertanyaan dulu lah. Baik. Baik, terima kasih Pak. Mari Bapak men-share videonya nanti. Baiklah kepada Bapak Ibu, maaf materinya. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Untuk sesi yang pertama ini kita buka 3 pertanyaan dulu untuk ditanyakan kepada pemateri, ataupun nanti apa yang akan kita siapkan untuk hari besok untuk membuat skenario dari VR tersebut. Kepada Bapak Ibu peserta dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kalau nggak pun bisa saya jawab, nanti ada rekan-rekan hebat lainnya di sini. Silakan, teman-teman. Mohon izin untuk bertanya. Oh ya, baik Pak, silakan Bapak. Ya, selamat sore dan salam kenal semua. sore, Kemarin itu Pak. saya sudah menginstal aplikasi Mialab di laptop saya. Tapi ketika saya sudah login ke email atau ke Gmail, itu tiba-tiba dia mati dan dia punya kipas, suara kipasnya itu bising sekali, dan dia blue screen. Halo, ini Pak Ekdar kayak ini. Halo? Ya, ya Pak. Sepertinya siapa Bapak, tadi? Bilang Pak Ekdar ya? Namanya Pak Natalhi di sini Pak. Suaranya saya kenal ya. Pak Ekdar kayaknya. Ya kemarin di grup juga sudah nyampaikan bahwasanya diinstal tiba-tiba mati laptopnya gitu. Ini mungkin para ahli komputer nih, Pak Rido bisa jawab. Teknis kemarin sudah dijawab oleh teman Pak Rido. Saya rasa apa penyebabnya gitu. Kita tidak bisa lihat ini ya. Rasanya saya menginstal aman-aman aja. Tidak sampai laptopnya mati. Ini mengkhawatirkan kalau, tapi yang beberapa peserta saya selama mengikuti ini tidak ada kendala seperti ini gitu Bapak Ibu. Ya. Baru Pak Ekdar ini kayaknya. Ada mungkin Rido bisa bantu atau Bu Aini? Bisa. Sambil saya cari bahan saya untuk kita bahas. Baik Pak Rido. Oke, saya bantu ya Pak. Silakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi, itu sebenarnya kan masalahnya sangat luas sepertinya Pak. Jadi harus kita tengok laptopnya langsung mungkin ya, depan laptop langsung bisa kita perbaiki. Karena untuk mengatasi itu terlalu masalahnya terlalu banyak mungkin ya Pak. Istilahnya terlalu luas, jadi tidak spesifik masalahnya.
hal Bapak Ibu yang tips yang bisa saya berikan untuk mengatasi hal tersebut, karena saya itu dulu beberapa kali ya hang laptopnya sampai blue screen dan black screen. Itu adalah tentang masalah Windows Update Bapak Ibu. Sekarang izin share layar dulu Bapak Ibu. Silakan Pak Ridho. Mbak Sita izin untuk share screen Mbak. Ya, silakan Bapak. Sudah dijadikan co-host, Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk Windows Update tadi, nah, kalau saya biasanya untuk mengatasi hal itu, saya pastikan dulu, Bapak Ibu ini agak salah. Kebetulan laptop saya tidak bisa sekarang untuk mematikan Windows Update-nya, tapi saya berikan saja tutorialnya yang ada di Google mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa cari di Google bagaimana cara mematikan Windows Update, banyak sekali caranya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa coba caranya satu persatu, karena setahu saya ketika Windows diupdate, ya artinya dia itu mengupdate fiturnya, mungkin spek komputer kita tidak sesuai dengan spek Windows-nya, sehingga terjadi hang di laptop kita Bapak Ibu. Mungkin kalau solusi dari saya itu aja Bapak Ibu ya. Mungkin sepertinya simple, tapi saya rasa ini sangat sangat membantu sekali ketika saya menemukan masalah-masalah seperti tadi. Karena saya tidak bisa praktekkan karena ada beberapa kendala ini tidak mau diklik. Ya, laptop saya sepertinya juga error juga. Mungkin itu aja Mbak Sita, Bu Fani. Ya Pak Ridho, terima kasih Mungkin Pak ada Ridho. dari Bu Aini mungkin. Ya boleh. Mohon izin, Master. Bu Aini. Mohon izin. Ya silakan Pak. Ya, saya tadi yang tadi yang bertanya Pak. Oh ya Pak. Silakan Iya. Pak. Tadi juga saat itu tadi terjadi blue screen. Saya sudah matikan update-nya, kemudian startup-nya saya sudah matikan semua, kemudian saya mencoba bersihkan kipasnya dengan ininya. Kemudian spek laptop saya itu RAM 10 GB, kemudian core-nya Core 5, tapi ketika install aplikasi Minilab ini itu terjadi crash atau ada hang. Itu mohon solusinya dong. Iya Pak. Baik Pak, mungkin Ibu Nur Aini. Ada Bu ini. Kalau kebanyakan program juga bisa buat crash Pak. Laptop saya satu lagi udah penuh ya, artinya daya tampung laptop kita juga harus dilihat Pak. Kalau logika menurut saya gitu Pak. Kadang aplikasi itu bukan membuat crash laptop kita sebenarnya, tapi program yang ada di kita itu memang sudah terlalu banyak. Jujur kita kan di laptop saya juga misalkan ya banyak aplikasi ini yang bisa menyebabkan itu Pak. Jadi bisa saja. Iya, ini saya menggunakan SSD 526, kemudian untuk ini Pak Ekdar Halo ini. Pak. Iya, Pak Ekdar ini ini Pak Ekdar. Beliau memang ini ya jago juga komputer. Mungkin bisa dengan Ridho aja nanti Edo bisa diselesaikan kalau mungkin ya Bapak Ibu yang lain jangan nanti jadi kecut ya Bapak Ibu.
Jangan pula nggak mau lah install di laptopnya, jangan ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Aman kok kalau kami, saya RAM-nya 4 juga aman kok, tidak sampai 10 kok. Ya, jadi yang lain mungkin satu orang lagi atau Maaf, mohon maaf Pak. Pak Tri, suaranya iya kurang sorry. jelas Pak. Ya Pak. Ya, suara saya tidak. Saya share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan ya Bu Pani ya. Nanti kita diskusi Kelihatan, lagi ya Bapak Ibu. Ini yang dari disampaikan oleh Pak Rido sudah saya edit dan saya jadikan PDF. Nanti di grup juga sudah ada. Bapak Ibu wajib menggunakan laptop ya. Ya, di sini dengan Windows 64 saya yakin Bapak Ibu cek nanti Windows-nya 64 bit, smartphone, Android dan mouse. Karena kalau nggak pakai mouse susah nanti membuat untuk besok ya Bapak Ibu ya. Untuk besok hari jadi gunakan mouse. Ya, kalau nggak ada mungkin dicari dulu, dibeli dulu ya Bapak Ibu, saran saya seperti itu. Nah, ini ada banyak yang bertanya nih Pak Rido ya Bu ini mungkin banyaknya kan nanya nih. Sudah masukkan kode udah berhasil? Bingung gitu. Pak, kami udah masukkan kode udah berhasil. Nanti kalau udah berhasil masuknya di sini gitu ya Pak Rido ya. Nanti ini diinstal dulu kan. Ini diinstal dulu di laptopnya. Ini versi yang terbaru ya Pak Rido. Kalau kemarin 133, sekarang 135 ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ini di-download dulu, diinstalkan. Berapa mega ya? Rido sempat cek nggak berapa mega? 96 mega kalau nggak salah. 96, Pak. Kan tidak, kalau logika saya ya, saya tidak terlalu berat Bapak Ibu. Ya, tidak terlalu berat kok. Ya berbasis awan juga nanti penyimpanannya. Tidak di laptop gitu ya. Maaf kalau saya salah ya. Nanti ini tidak berat Bapak Ibu, jangan takut. Ya. Nanti ini ini misalkan saya tunjukkan ini. Dibuka ini. Dibuka. Ini di-download nanti, di-download dia. Ya, di-download yang ini nih. Ya, dibuka seperti ini, nanti terbuka dia seperti ini. Apa yang dilakukan? Jadi saya ajarkan ya Bapak Ibu, ini diunduh ini. Ya, supaya bukan minggu depan ya, besok itu tinggal kita laksanakan. Ya, ini download anyway karena disimpannya sepertinya di Google Drive ini. Nah, di-download. Nah, ini proses Bapak Ibu. Ini proses. Saya ajarkan mungkin ada guru kita yang belum paham ya. Saya ajarkan Milia Lab installer 1.3.5 zip. Nah, setelah diinstal ini kebetulan di laptop yang saya gunakan ini memang belum diinstal. Nanti saya tunjukkan caranya ya Pak Rido ya. Jadi besok Bu Aini mungkin langsung praktek dia kepada ininya. Ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Setelah ini enggak berat kok Bapak Ibu. 98 mega. Ya. Tidak seperti yang program-program lainnya yang sampai mungkin 1 giga. Ini kan cuman sampai di bawah 100 mega. Ya. Ini tujuannya apa nih Pak Tri? Untuk sebagai buat kontennya Bapak Ibu. Ya, buat kontennya. Nah, ini udah ada nggak di WA nih Pak Tri? Ada? Udah ya Pak Rido ya? Udah, Pak. Sudah ada. Sudah ada di WA ini. Ya, mungkin nanti kalau perlu PDF-nya akan kita berikan juga. Ya, setelah nanti proses penginstalan ini Bapak Ibu, ini kan sudah di-download tadi, sudah diunduh, sedang proses ini sudah oke. Ya. Ini saya buka Bapak Ibu. Ini kebetulan di laptop satu lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini saya buka. Saya buka seperti ini. Ini kan ada nih baru nih. Media Lab Installer 1.3.5. Ada yang terbaru Pak Rido? Itu yang terbaru ya Pak? Itu yang terbaru. Kalau terakhir saya menggunakan 1.3.3. Ya. Di laptopnya yang satu lagi juga. Nah, ini gini Bapak Ibu.
ini klik kanan supaya pelan-pelan ya, nanti besok sudah terinstal. Kalau bisa nanti dilaporkan di grup. Ada kendala-kendala, mungkin Pak Ridho nanti bisa bantu ya Pak Ridho ya, dalam hal penginstalan. Ini kita Ctrl C, ini kita klik kanan untuk mengcopy namanya, Ctrl V. Jadi ini saya masukkan ke dalam supaya tidak di luar dia Bapak Ibu. Ini kita ekstrak ini Bapak Ibu. Pak, saya nggak punya ekstrak. Kadang-kadang ada guru-guru kita yang memang RAR dan zip-nya tidak ada. Diinstal dulu Bapak Ibu. Ya, install dulu. Zip atau RAR-nya. Setelah itu diekstrak, Bapak Ibu silakan menunggu, tidak lama harusnya. Ya. Setelah proses ini kelihatan ya, Bu Pani? Kelihatan nggak Bu Pani? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ya Pak. Oh, kelihatan. Jadi setelah ini Bapak Ibu diekstrak, ini lagi proses diekstraknya, diekstrak here, ya proses ekstrak ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini diekstrak here, nah, harusnya sudah muncul ini, ya. Kita double klik aja nggak apa-apa, karena dia Excel Bapak Ibu, satu file saja. Setelah ini pilih yes Bapak Ibu, pilih yes. Ini ada rekamannya ya, Bapak Ibu bisa ulang rekaman ini. Kemarin ada yang nanya, pihak Milia Lab saya lihat juga sudah merekam ya kegiatan kita ini saya ini seperti ini. Setelah diekstrak itu ini kita jalankan, tadi sudah kita jalankan sepertinya Bapak Ibu. Sepertinya sudah kita jalankan, kita tutup. Seperti ini ya. Coba kita buka kembali filenya ya. Tadi udah jalan Bu Hani, ini laptop anak ya Bapak Ibu saya gunakan. Ya, Pak. Seperti ini saya jalankan aja di sini juga nggak apa-apa. Ya. Banyak cara menuju Mekah ini. Tinggal install. Ya, kita tinggal install. Insya Allah nanti jalan Bapak Ibu di laptopnya. Ya, nanti kalau menginstal susah nggak Pak? Kita lihat di sini, mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu lancar. Kalau di laptop saya itu sudah terpasang gitu. Nah, ini kan belum. Jadi langsung saya praktekkan Bapak Ibu install. Bapak Ibu saya lihat ada beberapa trainer juga, ada beberapa guru yang sudah menginstal. Ya. Pak Tri, ya silakan Pak, ajarin ya, udah saya ajarin sekarang Bapak Ibu. Ya, sudah bagaimana cara installnya, tinggal next, versinya 13.5. Ya. Beberapa ada kendala, mungkin ada trouble setiap laptop yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini proses menginstal untuk persiapan besok nih Bu Bani. Ya Pak, persiapan besok untuk ngapain? Yaitu adalah menyiapkan konten kreatornya. Jadi sambil menginstal ini juga saya pesan ke Bapak Ibu, dalam mata pelajarannya apa yang mau dibuat, daya imajinasinya mau ngajar apa gitu. Kalau kami orang IPA, mungkin nanti bawa misalkan gitu ya, bawa bawa kata mau dibelah, itu kan imajinasinya seperti itu. Nah ini launch. Jadi Bapak Ibu sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Kita buka sih. Nah, jalan nggak dia? Kita lihat. Ya, ini tidak mati kan Bu laptopnya? Enggak Pak. Aman. Another sedang running katanya. Nah, kenapa? Karena di laptop satu lagi hidup. Ini di sini. Jadi sebenarnya Anda punya modal ya di laptop satu lagi hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke slide-nya tadi. Bapak Ibu saya tunjukkan lagi slide-nya.
seperti ini ya. Bentar ya Bapak Ibu, bentar saya geser dulu. Ini setelah proses ini mengunduh sudah selesai, menginstal sudah selesai. Pak, langkah yang ini gimana, Pak? Coba kita lakukan ya. Coba kita lakukan. Kita lakukan aja, kita coba. Ya, nanti angka yang tadi Bapak Ibu yang apa tadi namanya Bu Pani, kode tadi, kode unit. Ya, Kode Pak, unitnya Pak. tadi. Nah, ya, ini. Sign in. Kalau saran saya Bapak Ibu dan memang harus sama, itu sign in-nya harus menggunakan akun yang sama dengan viewernya. Karena Bapak Ibu adalah kreator. Nah, nanti yang keberhasilan Bapak Ibu itu di sini dilihat. Nah, saya kan sudah nih, saya masuk ke akun saya yang di Milia Lab. Ya. Berarti saya tidak perlu lagi masukkan kode itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan masuk ini. Ya Pak. Ini, nah, kan sudah login. Nah, login sudah, proses sedang berjalan. Inilah yang Bapak Ibu tanya itu. Ada banyak nggak yang nanya Bu Pani di grup? Banyak Pak. If Masuk this kodenya not Pak. your email, please log out button, choose the email, log out. Berarti kita udah masuk nih. Kalau di bawah ini ada kalimat sukses Kode. gitu, sukses katanya gitu. Nah, berarti udah aman sih. Ini nggak diapa-apain, ngapain Pak ini? Ya ngapa-ngapainnya di sini Bapak Ibu. Apa namanya? Di mana tadi Bu? Di Milia Lab-nya gitu. Nah, di Milia Lab-nya nih, ini sedang buka loh Bu, Milia Lab-nya. Sedang buka. Nah, karena saya udah masuk tadi, dia langsung buka nih Milia Lab-nya, sedang proses. Nah, ini. Kelihatan kan Bu? Kelihatan Pak. Nah, ini checking server status, checking no loading object asset. Ya, jadi nanti Bu Aini besok pagi atau siang Do, saya koreksi Do. Pak Rido. Nanti jangan salah tangkap. Di jadwal siang. Saya siang, Pak. Nah, tadi Pak Rido soalnya bilang pagi-pagi katanya kan. Pagi kami sekolah, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi Pak Rido bilang besok pagi katanya kan. Maksudnya besok siang, Pak. Kalau di Riau, Bu, bahasa besok itu kesannya jadi pagi gitu. Iya. Gak apa-apa. Jadi besok tetap sama. Jadwalnya sama. Nah, ini Bu, download required asset. Nah, ini sedang membangun ya 3G objeknya, build BGM-nya. Dipersiapkan semua. Kita tunggu aja, sabar. Nah, inilah prosesnya Bapak Ibu. Inilah prosesnya. Kalau udah seperti ini aman. Sudah, aman. Pak. Ada yang sudah seperti ini Bapak Ibu? Sudah, Pak. Aman, alhamdulillah. Login. Login yang ini Bu, login di sudut kanan nih. Nah, ini dia, balik lagi ke layar ini. Login. Sudah login enggak Pak Tri tadi? Sudah. Ya, sudah login. Waiting for the login process to finish. Ya, tunggu login prosesnya sampai selesai. Nah, ini sabar Bapak Ibu. Ya, sabar kita menunggu. Nah, nanti Bu Aini besok siang jam 2 ini akan mengajarkan bagaimana Ibu Bapak nanti membuat konten-kontennya. Saya pengantar saja nih Bapak Ibu. Ya. Ini sedang nunggu. Setelah ini selesai ngapain, Pak? Ya nanti tunggu kita belajar bagaimana membuat konten kreatornya. Ya, ini proses might take longer time to the finish. Tunggu proses berlangsung. Ya, sedikit butuh waktu lah ya. Sedikit butuh waktu untuk finish. Kenapa agak lambat? Karena saya sedang Zoom juga. Ya, jadi prosesnya terbagi. Saya juga jadi Zoom, saya juga sedang membuka aplikasi ini. Sebenarnya tidak selambat ini ya. Nah, dah selesai. Selesaikah ini tahap awal? Selesai Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba, di sini dia semuanya nih. Jadi coba. Nanti Bu Aini lah. Saya punya kelas di sini. Misalkan contoh ya, ini belum ke apa. Saya login katanya lagi. Harus login lagi.
Belum masuk saya Bu katanya. Waiting login. Lama loginnya Bu. Browsernya dulu Pak, dikonfirmasikan. Sudah. Tunggu bentar Bu, saya cek. Oh iya Bu. Belum ternyata. Makasih Bu. Biasa di laptop satu lagi Bu. Satu lagi ini ya. Sedang. Oke. Ya, makasih. Sedang membuat data, silakan tunggu saja. Login berhasil. Ya, biasa Bapak Ibu ya. Ini. Nah. Sudah ada nama kita, itu yang dikatakan berhasil ya Bu ini ya? Iya, sudah ada nama kita ya Pak ya? Kalau ada namanya berarti berhasil. Oh gitu ya Bu ya. Nih, akun detailnya, nih Pak Tri itu, sorry ya. Nih, akun detailnya Pak Tri itu Milia Lab. Nah, Pri. Ini. Atau lagi Pak Tri itu termasuk, kalau nggak salah saya pendekar juga, ini dia. Nah, jadi nanti ada akunnya 2 gitu ya Bu, Bu Hana ya. Nah, ini kemarin perintahnya gitu. Ada akunnya kami 2 nih, sebagai Milia Lab, sebagai sebagai pendekar. Satu lagi yang akun Pri kemarin. Nah, jadi saya coba tampilkan inilah Bapak Ibu. Produk saya mungkin besok Bu Aini ya. My Classroom misalkan. Ternyata bukan hanya Classroom yang ada. Di Milia Lab juga ada Classroom gitu ya Bu Bania. Iya Pak, ada Classroom-nya Ada Pak. Classroom, Ya, jadi Pak. jangan katakan Google punya Classroom. Ini enggak. Iya Pak, Ini juga punya gitu. Iya Pak. Jadi ini contoh nih, contoh saya buka ini ya. Nah ini kelas saya nih Bapak Ibu. Isinya nih, saya ambil template-template yang sudah ada. Ya, ini bisa dilihat kodenya. Ya, kodenya ini nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ya, kode kelas. Diajarin guru-gurunya bisa masuk Bapak Ibu lihat hasil karya saya itu sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu. Bisa di copy linknya, bisa copy kode. Sama seperti Classroom seperti itu. Ya, sama ada kodenya, ada copy linknya. Jadi nanti Ibu Aini lebih membahas inilah Bapak Ibu. Nanti di sini ada juga siswanya kalau siswanya udah masuk ke dalam ini. Juga kita punya hak untuk merimove siswanya. Bayang Bapak Ibu. Ya, Pak. Kalau siswanya Bu, misalkan Bu Pani, saya keluarkan ini. Boleh. Janganlah, Pak. Jadi misalkan seperti itu, Pak, nanti kami buat kelas. Iya Bu, Bu ini nanti kita buat kelas juga ya Bu ini. Ada Pak. Ada ya, nanti buat kelas juga, nanti buat project. Kalau saya pertama belajar, ini yang pertama pengalaman saya pakai template orang lain dulu, coba lihat. Nah, seperti itu. Ini saya ajarkan dasar dulu ya. Jadi besok Bapak Ibu, apa ya pelajaran IPA itu apa ya? Bu, kita coba cek pelajaran IPA. Globalisasi termasuk ya Bu. Oh ini sosiologi. Pertanian perkebunan ada juga. Apalagi ya, kompos IPA ya Bu? Iya Pak, kompos. Nah, ini IPA, coba Pak. saya buka yang kompos nih. Nah, jadi saya open seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nanti kalau sama Bu Aini dan Pak Rido nanti dibuatkan dari awal ya Bapak Ibu. Saya ini yang mudah-mudah dulu. Yang mudah-mudah dulu. Yang ada di sini kita gunakan dulu. Kita ambil tadi kompos. Kebetulan saya orang sains. Ya, saya ambil kompos. Ini prosesnya. Proses pembuka aplikasi tersebut. Kan mudah nih Bapak Ibu. Ini sudah punya ya, orang. Pak. Ya, kita lihat bisa di ATM, dia diamati, tiru dan modifikasi. Ini proses baru 34%. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu tidak lagi buka Zoom seperti ini akan lebih cepat. Ya, Pak. Akan lebih cepat. Ini loading 36%. Nah, jadi sampai kita nunggu itu Bapak Ibu, sampai kita nunggu itu, waktu saya lama lagi nggak Bu? Iya Pak. Waktu saya kita di jadwal sampai setengah 4 Pak Rido. Setengah 4 atau kalau terlalu lama bosan juga teman-teman. Sampai jam berapa Pak Rido? Soalnya di jadwal sampai selesai. Gitu. Izin Bu Fani. Ya silakan Pak Rido. Ini
mungkin Pak Tri belum ngecek WA informasi untuk Pak Tri, karena jam 4 kita ada Zoom ini Pak, yang SIB itu Pak. Oh, Begitu, SIB Pak. lagi ya? Bisa Oke cek. lah, oke. Nggak apa-apa, ini sebenarnya udah hampir selesai. Sedikit lagi ya, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu. Ya, Ini lanjut, setelah Pak. install tadi, udah ada terdaftar. Ini yang langkah keempat. Teman saya ada pada ini Japri nih. Pak, ini diinstal di handphone, Pak. Ya, kalau yang Play Google ini di handphone nih. Ya, untuk smartphone berbasis Android, install. Viewer namanya ya. Betul nggak Bu Pania? Betul Pak, viewer Saya Pak. yakinkan aja. Untuk viewer. Berikutnya Bapak Ibu kalau mau lihat video yang diputarkan oleh teman kita yang dari Media Lab, ini di sini videonya. Ini ada beberapa video playlistnya. Jadi langkah awal penjelasan saya di awal, laptop sudah disiapkan, sudah daftar seperti yang kita tunjukkan tadi dengan kode unik ini. Setelah itu di-download aplikasi Media Lab kreatornya, diinstalkan seperti yang sudah saya tunjukkan. Lalu diinstal di handphone aplikasi untuk viewernya. Klik aja link ini Bapak Ibu, dibuka di handphonenya. Setelah itu kalau mau butuh video-video tutorialnya sudah disiapkan juga oleh pihak Media Lab dalam bentuk playlist. Nanti Bapak Ibu bisa download, bisa nonton video-video tutorialnya. Saya rasa saya sudah cukup materi saya. Saya rasa nanti yang berat-berat nanti teman-teman yang junior saya, koordinator saya sebagai pemateri hebatnya. Itu dari saya. Mungkin kalau mau diskusi dulu dipersilakan. Apa yang mau disiapkan oleh teman-teman sudah saya jawab. Oh, ini ada maaf Bu, nambah untuk peserta untuk besok kita prakteknya jangan lupa mouse-nya gitu. Oh iya. Karena kalau nggak pakai mouse nanti Bapak Ibunya sulit nanti untuk buat kreatornya. Oke, makasih. Makasih Bu. Nur Aini. Ibu boleh tanya Bu, kalau tidak biasa pakai mouse nggak bisa ya Bu? Boleh Bu. Bagaimana Bu Aini? Kayak gini Bu, Bu. Biasakan. Biar Bu. Ya Bu. Oke, kalau nggak pakai mouse nanti, dia bisa juga Ibu pakai kursor yang ada bawaannya dari laptop kan Bu. Cuma nanti Ibu agak susah, karena nanti dia untuk memutarnya itu akan sulit nanti kalau nggak pakai mouse. Gitu ya Bu. Iya. Karena udah kebiasaan tidak pas, jarang pakai. Nggak apa-apa kok Bu, mudah Bu tuh Yarni, nanti. alat mouse itu untuk mutar-mutarnya nanti Bu Anian. Kalau klik kanan klik kiri gampang lah. Tapi kalau nanti putarnya Iya Pak. Iya Pak Tri. Nanti coba lagi Pak Tri. harus ada zoom-zoomnya nanti kan, zoom. Iya. Karena semalam tuh coba-coba Pak Tri gitu kan, mutar-mutarnya yang nengok tutorialnya gitu kan. Iya. Ya, Pak. Apa Bu? Kalau enggak punya ya mungkin bisa singgah ke toko dulu. Terima kasih Pak Tri. Sama mungkin ada yang lain Do? Jam 4 ya Do ya? Iya Pak. Ada pertemuan lagi ya Do? CBP hijau tuh Pak. Oh hari ini ya Do? Iya Pak. Ya jam 4 nggak apa-apa. Masih ada waktu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kita diskusi. Teman-teman jangan merasa kesulitan ya. Pak Mori ya Pak Mori ya. Tadi ada yang raise hand Pak. Ini aja. Bapak Zainal Pak. Ya. Tadi ada yang raise hand Pak Zainal Abidin. Ya, boleh silakan Pak. Tanya jawab nih ya. Boleh Pak Silakan Zainal. Pak, tanya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri, Bu Fani, Bu Nur Aini, dan Pak Ridho. Saya dari guru SD di Surabaya. Wow. Kami ikut pelatihan ini karena saya sangat tertarik dengan materi ini. Yang insya Allah ini juga akan nanti jadi proyek saya untuk kami ingin gunakan ini sebagai teknologi tepat guna dalam pembelajaran di kelas kami. Hanya pertanyaannya adalah ketika kami sudah berhasil untuk memproduk sebuah media berbasis virtual reality ini, terus langkah kami untuk bisa memberikan materi itu kepada siswa, apakah siswa itu sebagai viewer dia harus menggunakan alat VR yang harganya tadi sudah
disampaikan di share screen Iya, tadi, Pak. atau cukup dengan Android yang mereka miliki masing-masing. Gitu. Ya, makasih Pak. Saya Baik, jawab Pak. dulu, nanti dijawab tim ahlinya nanti yang lain. Oke, Kalau untuk itu, anak udah punya terima kasih. handphone, kalau anak udah punya handphone, pakai handphone dulu nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau kata teman-teman ini yang para cek harga di online itu tidak semahal yang ini, Pak. Sebenarnya ya, Pak. Jadi kalau solusi saya buat dulu, kreator dulu, mau dilihat anak pakai handphone aja boleh, Pak. Saya di rumah, Pak, alat belum ada waktu itu, saya pakai handphone saya, Pak. Cek. Boh, bisa aja ternyata. Kalau yang lebih tekun lagi Pak Rido itu, Pak nggak asik Pak, ya udah menekuni lagi. Oh, yang dibantu alat tuh agak sedikit ini Pak, beli yang mahal lagi. Itulah teknologi Pak, itulah teknologi. Kalau saya bilang manfaatkan handphone kita dulu, nanti kita mungkin beli yang murah dulu, gitu ya Pak. Baru nanti kalau punya dana lagi beli yang sedikit lebih baik. Itu sih saran saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Bisa pakai handphone Pak. Itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ya, dipersilakan Ibu Yeni Ervianti. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Ada yang nanya harga. Iya Pak. Sebentar, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau tadi saya tidak nyimak dari awal, nggih. Oh, ya, untuk masalah ini Bapak, ketika kita sudah download ya yang tadi programnya, kan kita ekstrak ya itu ya. Habis Betul. itu untuk ngeceknya Bapak, ini tadi saya sudah ekstrak itu, untuk melihatnya di mana nggih Pak, nggih, untuk hasilnya, hasil ekstraknya itu tadi loh Pak. Iya. Kalaupun tidak diekstrak sih sebenarnya bisa juga. Langsung diinstalkan di exe-nya, Bu. Oh Bisa. gitu. Iya. Nggak harus diekstrak juga nggak apa-apa. Jadi banyak jalan kok, Bu. Yang pasti nanti begitu dibuka ekstraknya juga dijalankan exe-nya saja, aplikasinya jalan kok, Bu. Seperti saya tadi. Tapi biasanya umumnya di laptop-laptop itu ekstrak here itu ekstraknya di sini, biasanya di folder itu juga. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Nanti di exe-nya itu di double klik jalan kok Bu. Insya Allah tidak sulit untuk menginstalnya. Ya Bu. Terima kasih Bu sudah apa. Terima kasih Pak. Keren-keren pertanyaannya. Mungkin waktu nih. Kalau ada lagi mungkin. Iya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin besok ditanyakan? juga kita masih ketemu ya Bapak Ibu, bisa kita diskusi lagi mungkin karena udah dikasih aba-aba, karena memang pihak Pilia Lab juga ada acara jam 4 ini Bapak Ibu tentang pengembangan PR ini dengan perusahaan lain gitu ya. Tidak lah, ya pakai laptop juga. Ya betul ya. Ya, salam. Halo Pak Tri. Halo, sedengaran? Masih Pak Tri ya, masih Pak. Nggak stabil ya. Silakan aja. Wah, di apa? Ya silakan Bu Fani. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh Pak, Bu. Izin Bu, tapi saya nggak bertanya, request mungkin sepertinya. Oh silakan Bu. Silakan Ibu Nur Khairiyah. NPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairiyah. Saya bekerja, saya ngajar di SMP 1 Bangkinang Kota, Pak. Saya itu sebenarnya tidak bertanya Pak, tapi request lebih tepatnya, karena tadi saya lihat contoh yang Bapak tampilkan tadi adalah pelajaran IPA gitu ya Pak. Terus saya lihat di layar Bapak juga tadi ada tentang cause and effect. Berarti ada materi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, saya belajar bahasa Inggris. Jadi saya request untuk pertemuan mungkin berikutnya ada salah satu contohnya tentang describing people atau describing place atau describing animal, karena semester 2 ini ada materi tentang itu. Jadi saya tertarik untuk mencoba atau mengaplikasikan VR ini. Nah,
kalau misalnya ada contoh mungkin lebih memudahkan untuk membuatnya, Pak. Oke. Terima kasih. Makasih. Ya. Bu Nur Hairiah, memang tujuan saya itu, Bu, cari dulu di template. Kalau ada pas pelajaran Ibu, alhamdulillah. Kalau Ibu request, itu kan ke bidang studinya. Pendekarnya kan tidak semuanya orang bahasa Inggris kan. Nah, kami berharap Ibu nanti jadi pendekarnya, buat kontennya. Nah, jadi berarti ada, Bu, pendekarnya itu orang bahasa Inggris tuh, Bu. Karena tadi ada kan yang Ibu lihat. Itu bisa Ibu buka, Bu. Mungkin nanti di pertemuan kedua Bu Aini bisa membuka permintaan dari Bu Nur Hairiah. Itu bisa digunakan, Bu. Bisa digunakan. Bisa digunakan. Tapi kalau request minta itu memang sesuai bidang, Bu. Kalau saya ngajar IPA tentu kepikiran saya hanya IPA gitu ya, Bu. Nggak bisa juga kan request ke saya gitu ya, Bu. Mohon maaf ini. Nah, jadi teman-teman di pendekar itu ada, Bu, yang sejalan dengan kita. Ada yang nanti mungkin ketemu Ibu dengan teman-teman yang sebidang gitu loh, Bu, sejurusan. Nah, tapi saya juga belum hafal teman-temannya. Itu sih, Bu. Jadi di mana kita, Pak, bisa bertemu dengan pendekar yang lainnya? Misalnya yang jelas Ibu udah masuk dalam grup ini, Ibu nanti kan belajar dulu. Ya, nanti di dalam tuh ada konten-konten bahasa Inggris kan tadi Ibu lihat. Tadi yang saya lihat tuh di laptop Bapak ada materi di apa namanya tuh? Di Windows-nya itu ada cause and effect gitu. Apakah itu termasuk untuk meleleh juga itu, Pak? Oh, enggak. Ada di laptop Bapak tadi. Itu laptop istri saya itu. Oh, saya kira itu tadi bahasa Inggris juga, Pak. Dia ada cause and effect di situ. Enggak. Yang di Milia Lab tadi itu yang kita ada template-nya, Bu, ya. Mungkin kalau Ibu lihat itu mungkin itu filenya istri saya guru bahasa Inggris kok, Bu. Oh, gitu. Pasti ada tuh, Pak. Silakan, dekat, Bu, SMP 1 dengan rumah saya. Oke ya, Bapak Ibu, itu saya pikir apa tadi? Ya, kalau ada nanti boleh ditanyakan mungkin ke istri saya, Bu, ya, yang punya filenya. Oke, itu aja, Bu Fani, karena waktu. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin keterbatasan waktu kita. Baik kepada Bapak Tri Gusema S. MPD, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang sudah Bapak berikan kepada Bapak Ibu peserta dan juga termasuk saya. Baik Bapak Ibu, tidak kalah seru besok ya, Bu, apalagi besok dengan kita bikin konten kreatornya lagi, Bu. Saya sebagai moderator berharap komitmen Bapak Ibu untuk hadir selama 3 hari ini. Nah, rugi kalau tidak hadir besok ya Bapak Ibu, dan besoknya lagi. Saya berharap hadir besok, Bu. Baiklah, saya mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang terlintas di pikirannya, tidak terpikirkan sekarang ini, boleh Bapak Ibu nanti chat di grup WA kita saja. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan besok kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita masih dalam kondisi kesehatan yang baik. Baiklah, saya sebagai moderator salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Sita. Kepada Mbak Sita, disilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Fani Novitasari, dan juga kepada Pak Tri, Pak Rido, serta Bu Nur Aini juga, yang insya Allah besok akan memberikan materi juga ya di pertemuan kedua. Mungkin saya juga ingin memberikan informasi lagi nih kepada Bapak Ibu, jika masih ada kendala, mungkin bisa langsung saja diinfokan di grup ya mengenai kendalanya, dan ditampilkan kendalanya ya Bapak Ibu ya di screenshot. Jadi biar nanti bisa kita tanyakan juga ke tim development atau teknisi dari Milia Lab. Nah, diharapkan juga nih Bapak Ibu nanti bisa membuat konten ajarnya dari RPP menjadi scene VR gitu. Nanti di pertemuan terakhir Bapak Ibu diajak untuk membuat storyboard dan juga menghasilkan kode kelas yang bisa dilihat via handphone gitu. Jadi untuk penggunaan laptop kita biasanya menyebutnya kreator ya Pak Tri dan Pak Rido ya. Kreator. Ya, jadi mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah ikut hadir pada hari ini. Mohon diisi untuk link absensinya juga. Dan besok insya Allah kita bertemu kembali di jam 2 siang ya Bapak Ibu ya.
Saya mewakili tim Milelet mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Makasih, menutup Pak Fajri. kegiatan, ya, Ya. sebelum menutup kegiatan hari ini, mungkin boleh dinyalakan Bapak Ibu nih fotonya, kameranya untuk kita dokumentasi bersama. Ada jargonnya nggak, Bu? Ya, kita foto bareng nih, gitu ya, untuk didokumentasiin ya. Apakah sudah siap, Bapak Ibu? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, saya kirim terlebih dahulu di grup Riau. Setelah ini bisa menggunakan filter yang ada VR-nya ya, Bapak Ibu ya. Mana tuh, Bu? Jadi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di bagian kamera ini dan pilih choose video filter. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu bisa sembari mencoba nih. Jadi kita seperti pakai kamera ya. Gimana Bu? Gimana nampilnya? Filternya bisa dipakai di laptop Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop itu bisa mencari di choose di bagian video, choose video filter. Dan paling bawah Bapak Ibu bisa pilih dan tulisannya adalah New World atau dunia baru. Oh, nggak ada ya, Bu? New World. Di choose video filter paling bawah Bapak Ibu. Seperti itu di video filters. Choose video filter apa lagi, Bu? Ya. Choose video filter, lalu Bapak Ibu bisa mencari paling bawah. Iya. Dan pilih yang bagian kacamata. Itu ada kacamata VR atau kalau misalnya kita klik. Bu. Harus download ya, Bu? Kayaknya harus di-download. Langsung diklik saja, Ibu. Langsung klik ya. Ya, berhasil. Oke. Nah, sudah berhasil.